Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alal qadirina hajjan ila baitil atiq wa ja'alahu مكفرا للذنوب والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبمقداره العظيم. أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat pengajian setiap malam Senin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahan. Allah berikan kepada kita hidayah serta taufiknya. Mudah-mudahan dengan asbab kita berkumpul ini kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita sekarang sudah memasuki min ashhuril ma'lumat, yaitu kita sudah memasuki bulan haji. Bulan haji itu mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan ada yang menjelaskan sampai tanggal 9 atau 10 Zulhijjah ya. Tentunya alhamdulillah di antara saudara-saudara kita ada yang berangkat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mereka kesehatan. Allah mudahkan urusan mereka dalam melaksanakan ibadah haji. Allah berikan keamanan, keselamatan mulai dari perjalanan pergi sampai pulangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat haji, yaitu haji yang mabrur. Oleh sebab itu kita yang belum melaksanakan ibadah haji ya, hendaknya kita mulai sadar sekarang. Melaksanakan ibadah haji itu adalah hukumnya wajib manakala ia memiliki kemampuan. Apabila kita sudah memiliki kemampuan, maka segeralah untuk mendaftarkan diri melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kemampuan lalu tidak mau melaksanakan ibadah haji, ya, diberikan kemampuan dari segalanya, mampu dia, lalu tidak mau melaksanakan ibadah haji, tak ada niatnya, maka disuruh milih oleh Nabi, mau meninggal dalam keadaan Nasrani atau meninggal dalam keadaan Yahudi. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang berhaji itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi wala rafatha
walam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumi waladat ummuh, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sai-sai si berhaji melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menjaga ucapannya, ya, tidak berkata-kata yang kotor, tidak mendekati istrinya dalam kondisi ihram, dan tidak fusuk, khurujun an taatillah, keluar dari ketaatan Allah. Artinya ulama menjelaskan barang siapa yang berhaji menjalankan apa yang Allah perintahkan serta menjauhi apa yang Allah larang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya seperti ia baru lahir dari perut ibunya. Tuh. Jadi ada kesempatan kita, ya, mau ibu-ibu, bapak-bapak diampuni dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Bercita-cita berhaji kalau begitu. Apabila kita belum berhaji, dari sekarang berniat, ya. Niatnya, ya Allah, berdoa, panggillah hamba, ya Allah, berikanlah hamba kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Itu niat itu. Ya, yang penting niat aja dulu walaupun belum punya uang, ya. Niat ini karena sebagai doa kita. Alam tuah pada berniat niki jamaah yakin insyaallah. Dia mau tahun jemaah tahun sulik na so. Dia mau tahun sulik na berhaji, itu bercita-cita niat tahun sulik na malik. Allah Maha Kaya memberikan kemampuan. Meninggal dunia itu, nah, wah, berniat tuh niki jamaah, ya. Niatul mukmin khairum min amalih. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya, diamalkan walaupun dia tidak sempat melaksanakannya, niatnya baik. Mudah-mudahan saja nanti ketika meninggal dunia, niat kita ingin melaksanakan ibadah haji tidak kesampaian meninggal dunia kita, insyaallah kita akan dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Niat aja jamaah. Karena niat itu ibarat kita mau sudah mengirim proposal kita kepada Allah. Allah Maha tahu, tak perlu dikasih tahu. Ya, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah yang Maha tahu apa yang tersirat maupun tersurat di dalam hati kita. Niatlah yang baik, ya. Nanti dengan kekuasaan Allah dapat panggilan. Ya, orang naik haji kan panggilan tidak mesti dia punya uang, benar apa tidak? Mungkin dia naik haji diongkoskan sama bosnya. Ada yang seperti itu. Ada yang naik haji karena dia dinaikkan oleh pemerintah. Ada yang seperti itu. Jadi naik haji itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak baik kita berprasangka bahwa kita itu naik haji karena banyak uang kita. Naik haji karena punya ini, punya itu. Nah, jadi kita harus merenungkan diri kita. Alhamdulillah, saya dipanggil oleh Allah dari tanah air ke tanah suci. Panggilan ini adalah mungkin dosa saya banyak sekali. Ya, dosa saya banyak sekali sehingga Allah berikan saya kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbanyak ibadah. Ya, mendekatkan dada kita di Ka'bah, melihat Ka'bah, meneteskan air mata kita. Karena solat di Masjidil Haram jamaah, wa salatu fil Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Saya si sembahyang di Masjidil Haram di jamaah, ya, maka pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada melaksanakan solat, ya, di luar Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Wa salatu fil Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Jadi salat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih baik dari 100.000 kali lipat. Lebih baik jemaah. Bukan hanya 100.000 kali lipat, lebih baik dari 100.000
kali lipat tuh jamaah. Sembahyang doang di Masjidil Haram. Jadi secara matematikanya kurang lebih satu hari kita sholat di Masjidil Haram seolah-olah umur kita di sini 200 tahunan jemaah. Makanya siapa yang tidak kepingin ke Mekah? Makanya di sekarang bercita-cita, ya, mudah-mudahan kita sampai ke Masjidil Haram sebelum meninggal dunia sehingga kita mendapatkan keutamaan yang besar. 100.000 kali lipat jemaah. Jadi sehari kita sholat di Masjidil Haram tanpa absen, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, berapa itu jamaah? 5. Satu zuhur itu 100.000 kali lipat. Tambah asar 100.000 kali lipat, 100.000 kali lipat. Makanya kata ulama, seolah-olah kita mendirikan sholat di luar Masjidil Haram. Di sini kita menghabiskan waktu kita 200 tahun baru kita bisa menyamai sholatnya orang di Masjidil Haram sehari aja. Ibu-ibu ada yang umurnya sampai 200 tahun, angkat tangan. Enggak ada. Ya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, seperti itulah karunia Allah itu sangat luas diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, jamaah sekarang pengen haji apa enggak? Mau haji apa enggak? Enggak ada uang Pak Ustaz. Ya udah niat saja. Karena dulu tiang punya jamaah ya. Waktu liburan di Mekah itu libur biasa ada jamaah yang kita bimbing. Jamaah ini dia umurnya udah tua jamaah. Ya, ketika ditanya, biasalah jamaah sering cerita satu sama lain kenapa bisa datang umroh, kenapa begini. Sekarang giliran bapak ini ditanya udah tua, Pak, kapan niatnya umroh dulu? Kenapa bisa sampai di sini? Lalu kata bapak itu yang tua, alhamdulillah saya dari dulu bercita-cita ingin umroh. Sudah 25 tahun yang silam. Nah, pekerjaan bapak apa? Pekerjaan saya kusir becak. Ya, sehari 2.000, 3.000 selama 25 tahun jamaah. Ya Allah, disampaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ini sebagai motivasi kita. Nah, jadi itulah keutamaan orang berhaji, bahwa apabila dia sholat di Masjidil Haram, kata ulama juga bukan hanya Masjidil Haram saja, sholat di wilayah Mekah, karena nama lain daripada Masjidil Haram itu Mekah. Siapa yang sholat di Masjidil Haram di Mekah 100.000 kali lipat. Lalu setelah sampai di Mekah, berusahalah sholat di dalam Masjidil Haram biar bisa melihat Ka'bah. Di sana kita lihat Ka'bah jamaah, pusat kiblat kaum muslimin. Di rumah saya cuma bisa melihat Ka'bah dari TV, ya. Di rumah saya bisa melihat Ka'bah dari sejadah yang gambar Ka'bah. Kalau dari rumah saya melihat Ka'bah dari kelambu Ka'bah, biasanya di tirai-tirai ada gambar Ka'bah. Alhamdulillah sekarang Allah sampaikan hajat saya, langsung melihat Ka'bah. Tuh, melihatnya saja Ka'bah dapat rahmat itu, kasih sayang Allah jamaah. Ya. Belum lagi nanti kita ke Madinah berziarah ke makam Nabi, bertetangga dengan Nabi SAW. Ya, lalu Nabi mendengar ucapan salam kita, Nabi menjawabnya. Nabi menyaksikan bahwa kita berziarah ke makam Nabi. Ma min ahadin an yusallima alayya, ya, siapapun yang yang mengucapkan salam ya kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddallahu alayya ruhi, Allah mengembalikan ruhku hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salamnya. Makanya jamaah haji kalau pergi di antara jamaah kita di sini pergi haji, jangan lupa minta nitip salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla 'inda qabri sami'tuhu, kata Nabi, barang siapa yang bersolawat di sisi kuburku, di makamku, aku mendengarnya, kata Nabi. Wa man shalla na'iyan bulightuhu ay ba'idan balagat salatuhu wa salamuhu al malaikah.
Barang siapa yang mengucap salam dari jauh, dari sini kita mengucap salawat serta salam, disampaikan salam kita oleh malaikat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sekarang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, tambah nikmat lagi kerinduan, kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun kita bisa melakukannya ya tiada lain amalan haji dan umrah. Ya, bagi yang memiliki kelebihan rezeki, kemampuan rezeki, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pengingat saja, bagi yang belum berangkat semakin termotivasi mau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itulah mukmin yang sadar namanya itu. Ya. Pengen haji, pengen, sudah niat nggak pernah, yang gimana mau haji? Ya, niatnya nggak ada niat sama sekali. Makanya kita kencangkan niat kita dari sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebelum kita melaksanakan ibadah haji, tentunya kita juga mempersiapkan, ya, mempelajari hukum-hukum secara mendetail, mulai dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar, sehingga nanti ketika kita melaksanakan ibadah haji itu, kita melaksanakannya dengan cara yang baik dan benar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji tapi tidak mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kenapa bisa begitu? Karena dia haji tidak ada kesiapan. Ya, yang paling intinya di sana, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, ya, faman farada fihinnal hajj wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah diwajibkan melaksanakan ibadah haji, jaga yang 3 itu aja. Jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita, jaga hati kita, insyaallah sudah. Ciri-ciri haji mabrur sudah itu. Ya. Karena memang di waktu haji itu jamaah membutuhkan kesabaran. Membutuhkan apa jamaah? Kesabaran. Karena kita nanti berkumpul dengan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia, ya, mulai dari kulit hitam sampai kulit putih, dengan berbagai macam ras, suku, warna kulit, ya, semuanya itu nanti kita berkumpul. Kemudian titik kumpulnya kaum muslimin di Arafah, ya. Di mana jemaah? Di Arafah. Itu adalah muktamar internasional kaum muslimin semua berkumpul. Makanya kata-kata Arafah itu, Arafah artinya kita saling mengenal sekarang. Lautan manusia, semua yang berhaji berkumpul di titik itu, di Arafah. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit selebar-lebarnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di hadapan para malaikatnya, bahwa hambaku datang dari jauh, dari segala penjuru, kata Allah di hadapan malaikat, dalam kondisi dia lelah, dalam kondisi pakaiannya kusut, rambutnya kusut, pakaiannya kotor, ghubar, ash'ath. Lihat, kata Allah, aku membanggakan hamba-hambaku ini datang ke tempat ini, maka saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, kata Allah, aku ampuni dosa-dosanya. Luar biasa jamaah, dimuliakan. Makanya jamaah haji itu adalah duyufur rahman. Apa itu duyufur rahman jamaah? Tamu-tamu Allah. Jangan datangnya kita ke Saudi Arabia bukan tamu hanya tamu presiden, bukan tamu gubernur. Ya, kita itu ketika mendatangi tanah suci melaksanakan ibadah haji, tamu Allah. Sehingga wajar, pantas jika Allah memuliakan tamu-tamunya. Sehingga maka sebab itu kita menjadi tamu harus tahu diri. Mari kita berhaji dengan harta yang halal, niat yang bersih, ya, dan segalanya, sehingga kita nanti dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di Arafah itu jamaah, doa dikabulkan oleh Allah.
Nah, ini juga kalau ada jamaah haji yang berangkat pergi haji, jangan lupa nitip doa, nanti didoakan di mana? Di Arafah. Kata Imam Nawawi dalam kitab ya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, barang siapa yang berprasangka doanya tidak dikabulkan oleh Allah, minal kabair, itu dosa besar itu. Ya, saking makbulnya doa kita di Arafah. Pak Ustadz, saya sudah berdoa di Arafah, kenapa enggak dikabulkan? Doanya apa? Ya, doa saya banyak. Kenapa tidak langsung dikabulkan? Lihat dulu doa kita. Mungkin ada doa ya sebuah kebodohan. Tahu kebodohan? Yang tidak pantas kita minta sama Allah yang enggak dikasih. Jangan nanti mentang-mentang di Arafah doa terkabulkan, ya Allah jadikan saya sebagai nabi ya Allah, yang enggak bisa. Ya mustahil demikian. Ya Allah berikanlah hamba harta yang banyak, rumah yang besar, tapi enggak dikasih-kasih oleh Allah. Kenapa? Mungkin kebodohan itu doa yang kita panjatkan. Kalau Allah kasih kita lalai, kita nanti dikasih ini lalai, sehingga Allah tunda dulu. Makanya doa yang paling ampuh, yang paling bagus di Arafah itu apa jamaah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling afdal itu. Mau dikasih kekayaan, kaya yang mendatangkan keberkahan, selamat dunia. Dalam kondisi miskin, selamat dunia. Diberikan jabatan tinggi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang kita doa. Jangan cuma minta harta. Mau apain harta itu? Ya enggak ada waktu kita mengumpulkan harta. Kalau tujuan kita, niat kita mengumpulkan harta, itu korun dari awal udah banyak mengumpulkan harta tuh, sehingga diazab oleh Allah. Nah, makanya kalau kita ingin memiliki harta itu niatnya bersedekah, niatnya berzakat, niatnya fisabilillah. Jadi Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya, silahkan menjadi orang kaya, tapi ingat kaya yang dermawan, sehingga dapat pahala. Bisa dipahami jamaah? Nah, ini kan yang bercerita tentang orang yang berhaji ini jamaah, biar memotivasi kita pengen naik haji. Nah, sekarang apa amalan kita sekarang yang tidak berhaji sekarang? Nah, nanti tanggal 9 Zulhijjah insyaallah jatuh pada hari Senin yang akan datang insyaallah. Ya, di sana ada sunnah, ada anjuran bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi yang berhaji, Allah ampuni dosa-dosanya. Seperti ia baru lahir dari perut ibunya. Iri apa enggak? Ibu-ibu iri apa enggak? Gimana Pak Ustadz? Berarti yang dapat pahala itu orang berhaji, dia punya uang, punya harta segala. Kami enggak punya, gimana ini? Oh tenang ya, jangan bersedih. Tunggu nanti tanggal 9 Zulhijjah, ini disebut dengan puasa tahunan. Ini akan terjadi kesempatan ini satu kali setahun. Setahun sekali, tidak ada dua kalinya. Namanya puasa Arafah. Nah, sekarang kita yang tinggal di sini jangan lupa untuk berniat berpuasa Arafah. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, ya, berpuasa pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selama sanataini, 2 tahun. Ya, yukaffiru sanataini, Allah ampuni dosa-dosa kita selama 2 tahun. Sanah qablaha wa sanah ba'daha, 1 tahun yang lewat, 1 tahun yang akan datang lagi. Kalau kita puasa Arafah umpama hari ini, alhamdulillah 1 tahun yang akan datang diampuni. Puasa lagi Arafah, diampuni terus dosa-dosa kita. Nah, di sini juga karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau kelewatan tidak berpuasa, ya tunggu tahun depan lagi. Kalau masih ada kita punya umur panjang. Siap ibu-ibu, bapak-bapak mau puasa sunnah nanti
Nanti ibu-ibu yang perempuan, gimana kalau kita datang bulan Pak Ustadz? Nah, gimana sekarang? Ya udah, niatkan saja dari sekarang. Apabila berniat dari sekarang ingin berpuasa ya pada hari Arafah, ternyata datang bulan udah dapat pahala sudah ya mah. Ya enggak usah khawatir udah dapat pahala. Alhamdulillahi ala kulli halin. Itu doanya. Nah, tapi niatnya jamaah seperti biasa. Kalau bisa kita makan sahur ya sebelum subuh. Di sana kita niat, ya Allah, saya niat puasa Arafah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Udah jadi sudah. Lalu kita menahan makan dan minum seperti sebagaimana kita berpuasa Ramadan. Nah, karena kebetulan hari Senin, bagaimana Pak Ustadz ini sekarang? Kalau kita puasa Senin juga bisa enggak? Ya bisa, tapi kan digabung gimana caranya? Mau dipisahkan susah. Apakah bisa digabung? Bisa digabung jamaah. Nah, caranya begini, karena hari Senin yang akan datang ya insyaallah itu hari Arafah. Niatnya begini pertama, dalam kaidah usul fiqh ya, yadkhulul qawiyyu 'ala ad-dha'if wala bil 'aks. Boleh kita menggabung dua puasa sekaligus pada amalan hari itu. Tapi kita ambil yang lebih besar dulu. Nah, ini yang besar ini puasa Arafah karena dikerjakan setahun sekali. Dahulukan dulu. Jadi niatnya begini malam-malam ya. Ya Allah, saya niat puasa Arafah dan kebetulan hari Senin niat puasa Senin. Tuh, dapat berapa pahala? 2 pahala itu. Ibu-ibu ada yang mengqadha puasanya di hari itu boleh. Nah, berarti niatnya gini niatnya, ya Allah, saya berniat mengqadha puasa saya ya, puasa Ramadan tertinggal. Ya, sekaligus puasa Arafah, sekaligus puasa Senin, dapat 3 pahala tuh. Nah, ini orang yang menuntut ilmu paham tentang masalah ini maka dia akan mengamalkannya. Kalau kita tidak paham, dipisah-pisah nanti susah. Nah, oleh sebab itu berkat kita berilmu sehingga tahu tergawe sempurna ibadah jadi jamaah. Paham niki jamaah? Nah, insyaallah selang ingatan nggih. Piran balik puasa hari Arafah. Nah, inilah keutamaan orang berhaji itu jamaah luar biasa. Sehingga kita yang ada di sini juga jangan sampai terlewatkan untuk mendapatkan pahala haji. Ibu-ibu, bapak-bapak yang belum memiliki kesempatan melaksanakan ibadah haji, kata Nabi, mau tidak melakukan amalan yang mana amalan ini menyamai pahala haji. Mau apa tidak? Ada 3 yang bilang mau. Mau apa tidak? Nah, siapa yang enggak mau? Ya, pengen haji apa enggak? Punya uang? Enggak punya. Masalah. Ya sudah kalau begitu ya. Karena faddalallahu ba'dahu 'ala ba'd fir rizqi. Jadi Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu di antara kita tentang rezeki kita. Jadi enggak apa-apa sudah yang berangkat berhaji karena dia memiliki harta benda. Kita ikhlas saja, enggak usah iri hati, ikhlas saja. Doakan, minta didoakan, selesai sudah urusan. Nah, sekarang kita akan kejar dia sekarang di sini. Yang tidak sempat melaksanakan ibadah haji pengen haji tapi enggak bisa. Ada beberapa amalan yang menghantarkan kita untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini mungkin jarang kita dengar. Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu atau tamman hajjatuhu. Hadha al-hadits akhrajahu al-Imam Al-Hakim fil Mustadrak. Niki hadis niki diriwayatkan oleh Imam Hakim, sai sisugul dengan balena datang yang nang masjid denar lain tujuannya mendengar pengajian atau memberikan sebuah kebaikan, Allah berikan pahala seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hadis ini tingkatnya hasan, tidak dhaif jemaah. Ada yang dari rumah berniat di sini mau ngaji, insyaallah dapat ya.
Jangan dicampur. Saya mau pergi ke Indomaret sekaligus ke masjid, enggak dihitung itu. Ya. Saya mau pergi ke masjid mau ngambil air, enggak dihitung. Hanya kata guru kami Said Nabil Al-Qamri, yang dihitung itu pahala perjalanan kita ke masjid, niat kita dinar layan masjid selesai. Ndak pina anak sekalian kebetulan, jangan digandengkan sekalian jangan. Ya, datanglah ke masjid li ajlillah subhanahu wa ta'ala, sudah mau melaksanakan ibadah selesai. Baru itu dihitung. Nah, bila minta mampir-mampir sekalian, tidak dihitung itu katanya. Nah, niki amalan kita masuk dalam hadis niki jamaah. Setiap belum datang julu Senin, tidak lupa amal sebelum. Tapi niatlah balik jamaah, niat dengar pengajian, posisi menjadi pendengar, niat memberikan kebaikan. Jikalau posisi kita diberikan ilmu oleh Allah untuk berikan kebaikan, maka Allah berikan pahala haji dan umrah tanpa sedikit pun sama. Ya, berarti jamaah nenggung melihat haji mendapatkan pahala haji bilang minggu tetap sudah salam Senin. Sekarang apa alasan kita tinggal di rumah sekarang? Jangan mengatakan abot itu kah lebali tak boleh. Cuman mendapatkan pahala mendengarkan doang. Tapi perjalanan beda lagi. Makanya setiap pekerjaan Allah kasih yang namanya pahala. Innallaha la yudhi'u ajra 'amalil muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan kebaikan hambanya sedikit pun. Catat jamaah tuh. Berarti memotivasi kita sekarang ada tergeger girang menara pengajian di masjid, datangin ya karena Allah berikan pahala. Ya. Yang kedua, dalam riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Imam Bukhari, Mu'jam al-Jami', hadisnya sahih. Man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin. Barang siapa yang pergi berjalan menuju ke masjid melaksanakan salat berjamaah, maka diberikan pahala seperti haji itu. Ada lagi diberikan oleh Allah. Mungkin kita belum pernah dengar hadisnya, maka malas kita. Ini sekarang Allah kasih kita pahala ini, mau enggak? Kalau butuh pahala ya datang, kalau enggak butuh pahala ya enggak datang. Kalau udah merasa kita banyak pahala ya enggak apa-apa, udah enggak datang. Tapi kalau kita sekarang butuh sebagai bekal kita, insya Allah kita datang. Wa man masya ila salatin nafilatin fahiya kal umrah nafilah. Barang siapa yang datang ke masjid niatnya salat sunnah, mau salat sunnah taubat, mau salat sunnah tahiyatul masjid, mau salat sunnah duha, mau salat sunnah tahajud dan sebagainya, itu diberikan pahala sama seperti melaksanakan ibadah umrah lagi jamaah itu. Jarang kita dengar hadis ini, padahal hadis ini sudah sahih. Nah, alhamdulillah kita berkata ngaji ni ke jamaah, alhamdulillah tu luai dengan temu pahala haji dan umrah jamaah. Ya, kan tembutek ke doang, kan temrimbun doang. Niki. Ada lagi amalan lagi kalau mau. Mana dia? Man shalla subha fi jama'atin. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, ya, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, dia tidak langsung pulang. Thumma qa'ada wa dzakarallaha, kemudian ia berzikir, ya. Zikir itu umum, dia bisa baca Quran zikir, megang tasbih zikir, dengar kajian sampai duha zikir, ya, hatta tatlu' asy-syams, sehingga terbitlah matahari. Fa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajin wa umratin taman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan dia pahala melaksanakan ibadah haji dan umrah sempurna kata Nabi. Mudah apa sulit jamaah?
Mudah apa sulit? Mudah. Napi sulit, sulit pacu. Ya masalah. Ya. Coba makin. Dek terbau bilang jelo gawe niki bilang subuh niki jaba seminggu sekali so. Pembek seminggu sekali. Orang jadi sibuk, nggih. Menon sibuk je cari waktu yang libur aja hari Minggu ya, hari Ahad. Pak Ustaz tidak bisa hari Ahad salat itu apa namanya yang tadi itu, salat subuh berjamaah sampai terbit matahari karena banyak sekali pahalanya itu, ya. Ya sudah kalau begitu 1 bulan sekali tuh gitu. Ya, Pak Ustaz, apalagi enggak bisa 1 bulan sekali Pak Ustaz. Kenapa? Sibuk. Oh iya, ya sudah kalau begitu kerjakan 1 tahun sekali. Tuh. Pak Ustaz, apalagi nggak bisa 1 tahun sekali Pak Ustaz. Kenapa? Sibuk. Baik, ya sudah kalau begitu kerjakan 1 kali seumur hidupmu. Pak Ustaz, kemana sibuk-sibuk luntuk, ya nggak bisa sekali seumur hidup. Apa yang kita bilang kalau begitu? Ya, sungguh keterlaluan mungkin. Ya. Kerjakan walaupun sekali kita kerjakan seumur hidup kita, ada nanti alasan kita, ada pahala kita ketika meninggal dunia. Alhamdulillah gaweku ya, kan gitu ya. Walaupun sekali tapi saya kerjakan, alhamdulillah. Ya, daripada enggak sama sekali. Ya. Sudah diberikan waktu ini, fadilah ini, fadilah hilang begitu saja. Rugi atau enggak jamaah? Makanya orang yang sehat itu akan mengetahui nikmat sehat tatkala dia Allah berikan dia sakit. Tuh. Benar apa enggak? Baru tersakit tu tak nikmat sehat, mai datang kalau orang peleceng deh. Ya, enak di sana kelihatan nikmat sehat itu. Begitu juga nikmat harta benda yang Allah berikan kepada kita dalam kondisi diberikan lebih, terasa harta itu akan kelihatan manfaatnya. Butuhnya kita kapan? Ketika dalam kondisi kita jatuh miskin. Sama kehidupan di dunia ini akan terasa penyesalannya kita lakukan di saat kita sudah meninggal dunia. Di sana kita bilang kadin, ya Allah. Nabi bahasa nenggung kadin. Bahasa niki kadin apa? Kadin artinya bahasa penyesalan. Pada tondek bahasa anda jamaah. Pada nggih, yang beda. Kadin. Malaikat dengar apa kadin? Kado akane. Nabi kado rugi. Kenapa? Berapa juta, berapa miliar bahkan manusia yang sudah meninggal dunia di dunia ini mereka minta dikembalikan ke dunia sebentar saja. Apa yang mereka inginkan? Mau sujud, mau melakukan amalan-amalan yang soleh. Allah jelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ya. Qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar saja. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan melakukan amalan-amalan yang pernah saya lakukan, yang pernah saya tinggalkan. Salat duha ketinggalan. Ya, salat tahiyatul masjid ketinggalan. Salat berjamaah subuh ketinggalan. Bersedekah ketinggalan. Semua ditinggalan. Hanyut dalam kehidupan dunia, sibuk dalam masalahnya, pekerjaannya, lupa terhadap tujuannya akhirat. Di sana mereka mengatakan, qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia ya Allah sebentar, ya Allah sebentar. Ngapain kata Allah? La'alli a'malu salihan fima taraktu.
Saya akan melakukan amalan-amalan yang sudah saya tinggalkan yang baik-baik ya Allah. Kalla, apa jawaban Allah? Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omong kosong aja. Enggak ada faedahnya kau bicara seperti itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya sudah, rasakan saja. Ya. Kau hadapi saja alam barzakh sampai hari kiamat. Kaniki jamaah pengajian tes kedi ya pengajian tembe ya. Nah, ngumbin tante makin sila temaraih pahala haji lamun dia sempat berhaji. Yang pertama, apabila kita yang pergi ke masjid melaksanakan ibadah, mau mengaji kajian ilmu, berniatlah dari rumah. Salat berjamaah, niat dari rumah. Ya, semua harus karena Allah. Kemudian salat subuh jangan lupa ditinggalin juga. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annahu shalla kulla lailah." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Sai-sai si sembahyang subuh berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti yang melaksanakan ibadah salat malam semalam suntuk tu. Man shalla subha fi dhimmatillah, sai-sai sembahyang subuh sudah dalam tanggungan Allah sudah ya. Dia akan dijamin segalanya oleh Allah tu. Bahkan sebelum salat subuh saja ada amalan yang luar biasa. 2 rakaat salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ada sembahyang sunnah sindikman sembahyang subuh 2 rakaat niki jamaah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu luar biasa jamaah. Sembahyang sunnah doang pahalana ngenu belikna ngombe si wajib malek. Kapan bisa kita kerjakan? Ya besok subuh, enggak bisa sekarang. Jangan mengatakan ya Allah saya salat subuh sekarang, seandainya besok kalau saya kelolosan tidur enggak apa-apa ya. Ya enggak bisa. Ya, ada waktunya yang Allah tentukan. Nah, tunggu besok, ini amalan yang luar biasa. Bercita-citalah bisa menghadapinya. Kita enggak tahu umur kita nanti 1 jam 2 jam meninggal dunia kita. Ya. Dan itu pun Allah sudah berikan fadilah kelengan mangkin iki sila kepada sadar, okay? Sila kepada buka pikiran kita. Sekarang kita mau mengarah kemana sekarang? Dunia ini wah denara harapan te wah montemele hidup 1000 tahun yang enggak bisa jamaah ya. Dunia hanya sementara, akhirat itulah selamanya. Dunia ini tempat kita meninggal ya, bukan tempat kita tinggal selamanya, tidak. Oleh sebab itu ketika kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan apa yang kita tinggalkan? Ya, tinggalkanlah kenangan yang baik. Apa kenangan yang baik? Kita melakukan amalan-amalan soleh. InsyaAllah jamaah, perjalanan kita di rumah saja ya. Jangan merasa tidak dihargai perjuangan kita. Jangan merasa tidak dibalas kebaikan kita oleh Allah. Dibalas dia. Dari rumah kita langkah kaki kanan saja Allah ampuni dosa-dosa kita. Kaki kiri kita yang melangkah diampuni dosa-dosa kita. Semakin jauh rumah kita ya alhamdulillah, semakin banyak pahala kita, semakin dosa kita diampuni. Ada yang tidak memiliki dosa di sini? Angkat tangan. Semua kita berdosa Pak Ustaz. Ya sudah. InsyaAllah dengan sebab ini, baik itu laki-laki maupun perempuan datang ke masjid, Allah berikan pahala yang sama. Ya. Sampai kita ke masjid di sini, jangan merasa tidak disambut. Yang menyambut kita itu malaikatnya Allah. Allah tugaskan setiap masjid. Setiap kita masuk ke masjid, apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu. Ya Allah, rahmatilah hambamu. Senang apa tidak? Senang apa tidak? Ya udah kalau gitu sering-sering datang ke masjid. Kalau mau disambut oleh malaikat, ya. Lalu kita salat berjamaah 27 derajat. Mau apa tidak? Bayaran tabiang kepeng 1 juta kanca 27 juta. Apa pakai kepeng di selapuan datang.
Mun sembahyang le balik mesa-mesa sejuta terbiang kita. Dalam masjid 27 juta. Bet baik. Dan arlengana masjid jamaah. Tapi Allah tidak mengatakan uang derajat lebih baik daripada harta benda itu. Ya, harta benda tidak bisa dibawa mati, tapi amalan inilah yang bisa dibawa mati. Kaniki arani sewa niki jamaah. Jadi kesimpulan kita dalam kajian ini, jadikan bulan Zulhijjah ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Perbanyak puasa sunnah kalau bisa. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah itu bagi yang mau. Kalau tidak bisa ya 3 hari saja, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu puasa awal bulan. Nanti tanggal 9 Zulhijjah ya ingat berpuasa itu saja. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan walafiat. Insyaallah walaupun kita tidak berangkat haji tahun ini, jangan sampai meninggalkan niat kita untuk berhaji pada tahun yang ke depan. Ya, tidak bisa meraih perjalanan haji pada tidak meraih pahala haji. Berapa amalan jamaah? 1, datang ke masjid mendengarkan kajian, pahala haji. Datang dari rumah solat fardu, solat sunnah ke masjid, dapat pahala haji. Solat subuh berjamaah sampai menunggu terbit matahari, ada amalan-amalan zikir yang kita dapat pahala haji. Mudah jamaah. Ya, tinggal kita ambil. Ini berlaku hanya di dunia saja. Tidak bisa berlaku kalau kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah serta taufiknya. Mungkin ada bahasa yang si salah si sarap niki jamaah ampura agung sinampura nggih. Mohon maaf. Enak kena bahasa tiang niki dengan disid Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.